Oke, tadi sampai sini ya. Sampai dengan topik yang terkait atau terpaut dengan topik Anda. Oke, yang keempat adalah membuat audiens mudah mengingat lewat humor. Ya, jadi audiens ini kan punya daya ingat yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, sama ketika teman-teman diajarkan oleh seseorang, katakan guru, dosen, tutor, mentor, coach, dan pembicara lain-lain gitu ya. Ketika mereka membuat sesuatu yang lucu, itu mudah diingat. Gitu. Kenapa mudah diingat? Karena memang otak kita itu lebih mudah mencernanya. Gitu. Sehingga sesuatu yang lucu itu makan mudah diingat. Gitu ya. Jadi untuk membuat audiens mudah mengingat, kita bisa membuat humor. Teman-teman mungkin ingat waktu Mister menjelaskan tentang apa bedanya do sama das. Misalnya, oh kalau do itu Ayu Dewi, das itu Sigit. Oke, lalu Sigit itu ada huruf S, berarti ketika si hiit maka harus menggunakan S. Tetapi kalau S-nya sudah ada di dalam auxiliary, maka tidak perlu ditambahkan S karena kebanyakan S itu sakit, itu dingin, lalu itu pilek dan sebagainya gitu. Itu salah satunya contohnya seperti itu. Lalu juga ketika misalnya mencontohkan dengan bentuk I am go. Oh, I am go. Can we say that? Misalkan, no, because am is to be. So go is the verb. So you can say, and then you can cross the verb, the to be gitu ya. To be-nya kita coret, kita baca jadi I itu bego gitu. Oh, saya itu bego gitu. Jadi lucu dan sebagainya, jadi ingat. Jadi dengan seperti itu kita membuat mereka, audiens atau siswa atau siapapun itu mudah mengingatnya. Oke, saya contohkan ya teman-teman. Di sini ada beberapa kata. Boleh teman-teman hafalkan. Waktunya hanya 1 menit untuk menghafalkan. Oke, sudah ingat? Kata-kata itu sudah diingat semua? Ada kartu kredit, dada, gayung, tas hitam, mayat jenglot, bank, kartu kredit, tetangga, sisir, kupu-kupu. Oke. Lalu ketika kita disodorkan dengan hafalan seperti ini, maka kita bisa membuat satu hal yang menarik ya. Contohnya dengan tadi membuat humor ya, atau membuat cerita lucu, teman-teman. Misalnya, saya buat cerita, suatu hari ada seorang ibu-ibu ya, yang berjalan ke arah taman, dan kupu-kupu tersebut menempel di dadanya. Setelah itu, oleh tetangganya dilempar gayung sampai tas hitamnya itu jatuh. Dari dalam tas hitam, tetangganya melihat ada mayat jenglot yang tersisir rapi dan juga berkumis. Nah, setelah itu terlihat juga beberapa kartu kredit yang keluar dari tasnya. Ya. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi beberapa contoh itu bisa kita jadikan satu bahan hafalan atau bahan yang bisa kita jadikan ingatan. Jadi mudah mengingatnya. Gitu. Jadi dengan hafalan itu kita bisa mengingat. Misalnya dengan bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang itu kalau menyapa ada Ohayo gozaimasu ya. Ohayo gozaimasu. Terus kalau misalkan kita mau ingat, kita ingat aja, oh ayo Mas. Nah, jadi kita ingat kalau mau menyapa kita oh ayo Mas gitu. Oh ayo gozaimasu. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa ingat seperti itu. Itu juga contoh ya.
Nah, pertanyaannya, siapa yang harus diberikan dan di mana kita harus memberikan jokes ini? Gitu. Apakah ketika acara pengajian, ceramah, lucu? Boleh? Boleh. Ya, contohnya kalau di dalam ceramahnya mungkin Kristen atau Nasrani itu ada Mongol, saya lihat sering ceramah dengan lucu gitu ya. Lalu ada Ustadz Somad, Abdul Somad gitu juga lucu dan sebagainya. Jadi boleh-boleh saja. Tetapi yang kita berikan jokes itu adalah hal-hal yang positif ya. Nanti ada di akhir tidak terkait dengan saraf ya. Saraf itu nanti ada singkatannya, nanti Mister bahas di akhir. Jadi untuk melihat siapanya, di sini Mister tidak menyebut siapa-siapa, tapi kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, ketika jumlah pesertanya itu banyak atau sedikit, teman-teman. Ketika jumlah pesertanya adalah 100-200 orang, maka jumlah itu akan mempengaruhi gaya dan metode penyampaian teman-teman dalam menyampaikan jokes-nya. Jadi kayak jokes-jokes cerita kayak tadi itu kurang masuk. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang menganggap lucu, ada yang enggak. Tapi kalau dengan gerakan, ya misalkan teman-teman membuat gerakan lucu ya, spontan, gerakan yang unexpected seperti itu ya. Nah, ini bisa membuat orang lain ketawa. Jadi kayak ice breaking yang interesting gitu dan exciting itu bisa membuat mereka justru tertawa lepas. Gitu ya. Misalnya dengan contoh, saya pernah mengikuti satu pelatihan di mana ice breaking-nya adalah sesuatu yang saya pernah ketahui, tapi cara seperti itu adalah secara yang baru, ya. 2 kali aja. Oke, jadi misalnya kalau biasanya kita ada disuruh untuk membuat kelompok dan berdiri dari yang tertinggi sampai terendah, misalnya gitu ya. Lalu tertua sampai termuda, gitu kan? Nah, lalu ada lagi misalnya terbesar sampai terkecil gitu. Jadi akhirnya kita akan mempertanyakan berat badan, tinggi badan, usia dan sebagainya gitu. Kita bergerak ke dalam barisan tersebut. Nah, tetapi ketika kita diminta untuk dalam satu kelompok misalnya hanya katakan 5-6 orang. Lalu dikatakan, oke, silakan pilih siapa yang menurut Anda paling ganteng dan paling jelek. Oke, maka di situ akan lucu, teman-teman. Jadi akan saling mengalah atau akan saling merasa ganteng gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan peserta yang banyak. Kecuali pesertanya hanya di bawah 30 orang misalnya. Oke, maka kita bisa memberikan sesuatu yang ringan-ringan. Ya, disebutnya seperti itu. Yang kedua, usia peserta menjadi pertimbangan. Oke, menurut Panji, ya, saya baca bukunya Panji. Jadi, menurut Panji ada 4 kategori dalam usia atau public speaking, teman-teman. Yang pertama adalah usia anak-anak, ya, di mana kita berbicara di depan anak-anak. Nah, menurut dia, kalau berbicara di depan anak-anak itu jangan sok-sokan apa ya, katakanlah kita sok enak gitu ya, padahal kita nggak suka anak-anak. Nah, anak-anak itu tahu bagaimana karakter kita sebenarnya. Ya, seperti kita itu sebenarnya dekat sama anak atau tidak gitu. Katakan seperti itu. Yang kedua adalah level di mana mulai beranjak dewasa atau disebutnya level alliers. Ya, alay nih teman-teman, anak SMP gitu ya. Nah, ini jangan coba-coba kita ngomong di depan mereka tanpa kita dekat dulu sama mereka, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak dekat sama mereka, mereka itu nggak dengerin kita, teman-teman. Jadi contoh teman-teman itu mau ngomong di depan anak SMP misalnya. Maka cari tahu dulu apa yang ada di dalam SMP tersebut. Ya, misalnya siapa guru tergalak, siapa yang baru jadian, siapa yang suka bolos, siapa yang suka keluar kelas tanpa izin dan sebagainya. Nah, itu kita harus jadiin bahan. Gitu. Ketika kita bicara di depan mereka, baik anak-anak semuanya, tadi saya sudah ketemu dengan Bapak Budi. Wah, jadi mereka akan merasa, wah, Pak Budi gitu, Pak Budi itu guru tergalak gitu misalnya, atau guru tertegas di sekolah itu gitu. Atau saya tahu bahwa ada satu orang di kelas ini yang sudah bla 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 misalnya. Nah, jadi kita akan
merasa dekat. Jadi kita akan jadi teman dengan mereka. Baru mereka akan mendengarkan kita. Gitu. Jadi jangan anggap kita sudah bisa, sudah tahu metode, sudah tahu ilmunya, terus kita ngomong depan mereka. Karena mereka belum rasional, teman-teman. Gitu. Nah, yang ketiga adalah dewasa muda. Dewasa muda ini adalah peserta yang lumayan nyaman karena mereka banyakkan berpikir rasional. Contohnya adalah teman-teman saat ini, di mana pesertanya adalah anak kuliah. Anak kuliah pasti satu tujuannya mencari ilmu. Dan pasti pikirannya harus pikiran yang rasional. Sehingga apapun yang disampaikan oleh dosen itu didengarkan. Gitu. Kecuali kalau dosennya nggak ngomong, ya pasti nggak didengarin. Ya karena emang nggak ada suaranya. Oke, yang ketiga, yang keempat adalah usia tua atau di atas dewasa. Nah, untuk usia tua, menurut Panji, satu hal yang paling dia lakukan, yang sering dilakukan adalah dengan menghargai orang yang lebih tua. Jadi kita masuk ke situ dengan izin lah, katakan seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, izinkan saya share sesuatu apabila ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi dan bantuannya untuk meluruskan info yang saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu untuk ketika bicara pada orang yang lebih tua. Oke, lalu ada jenis kelamin menjadi pertimbangan. Oke, kalau pesertanya cowok semua, maka kalau kita ngomongin cewek, itu suaranya wah gitu ya, jadi enak. Tapi kalau pesertanya cewek semua, kita juga harus bedakan gitu ngomonginnya tentang cowok gitu ya. Jadi sesuatu itu bisa dibeda-bedakan ya. Ya contoh pesertanya Mama Dede gitu kan, beda dengan pesertanya siapa gitu katakan gitu ya. Nah, itu jenis kelamin menjadi pertimbangan. Ya. Oke, lalu yang keempat adalah latar belakang dan budaya. Jadi di sini mungkin ngomongin juga masalah ras, suku ya, nanti kaitannya sama cara kita menghindari perkataan yang tidak sopan. Dan yang kelima, job desk dan level peserta. Oke, job desk ini kaitannya kalau kita bicara pada level katakan perusahaan lalu digabung atau terpisah. Gitu ya. Jadi misalnya manajerial dengan subordinator itu digabung atau terpisah. Tapi kalau misalkan dipisah itu masih bisa kita lakukan jokes dan sebagainya. Tapi kalau digabung maka kita harus melihat karena tidak mungkin kita membuat jokes yang katakan tidak enak untuk bawahan tapi enak untuk atasan gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan ya. Termasuk level peserta misalkan ada yang SD, SMP, SMA, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Nah, ini jokesnya harus masuk ke mereka semua. Oke. Nah, di sini selanjutnya bagaimana kita membangun humor. Sebenarnya ada banyak teknik, teman-teman, ya. Cuman ini Mister catat hanya beberapa saja. Contoh yang pertama adalah quote somebody funny, ya. Quote somebody funny ini adalah quotes atau catatan seseorang. Misalnya di sini Kevin R. Cooper, ya. Dia menyatakan, "If you can change your mind, you can change your life." Katanya begitu. Tetapi ini nggak berlaku bagi Maerot. Karena if you can change your size, you can change your life, katanya begitu, teman-teman. Ya, tapi itu kalau menurut Maerot ya. Oke, nah yang lainnya adalah misalnya dengan tell light-hearted story, tadi cerita-cerita ringan, teman-teman ya. Bisa di awal misalnya kalau perkenalan nih, perkenalan. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhid ya. Muhid itu terdiri dari dua suku kata, mu dan hid ya. Yang pertama, mu itu mudah, yang kedua hitnya itu hidup. Nah, jadi saya mudah hidup teman-teman di mana-mana. Ya, dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih hidup teman-teman. Jadi seperti itu. Yang kedua, munya ya. Muka, nah, yang hitnya hidung ya. Teman-teman saya mukanya agak hidung gitu. Ya, tapi hidung-hidung begini saya tetap manis teman-teman. Ya, yang ketiga, munya adalah mudah ya. Nah, yang ke hitnya adalah hidayah. Ya, jadi saya mudah mendapatkan hidayah. Ya, insya Allah saya bisa menjadi orang yang lurus, teman-teman. Oke, itu contoh tell light-hearted story. Jadi light-hearted story ini bisa dibangun dari apa saja, teman-teman ya. Dari pengalaman, dari cerita kita berangkat ke
tempat training, ke tempat kita mau bicara dan sebagainya ya. Tiba-tiba kita bilang misalnya, kenapa ya wanita saat ini tuh sangat cantik-cantik gitu. Bahkan Polwan pun terlihat lebih cantik saat ini gitu misalnya. Nah, itu akan ada sesuatu yang nyambung gitu nanti ke dalam pertanyaan dan sebagainya. Ya, itu contoh ya. Lalu misalnya kita ceritakan tentang pasangan suami istri ya, misalnya suami istri ini mendapatkan anugerah seorang anak ya, lalu mereka tampak bahagia. Setelah mereka bahagia, namun tiba-tiba sang suami terlihat murung ya, terlihat seperti menangis. Nah, lalu sang istri mendekati, kenapa kamu murung gitu? Apakah kamu tidak senang dengan anak kita yang sudah lahir gitu? Bukan, saya senang gitu. Saya senang dengan anak kita. Lalu apa yang membuat kamu terharu gitu? Iya, saya terharu karena saya lihat harga box bayi satunya 5 juta katanya. Ya, jadi bukan takut karena apa, tapi karena biaya perlengkapan bayi itu mahal-mahal, teman-teman. Ya. Nah, itu contohnya sesuatu yang ringan tapi bisa masuk. Nah, show a funny visual. Jadi funny visual itu kayak tadi gambar-gambar, meme atau sesuatu yang lucu yang bisa kita show up ke audiens ya. Tapi perhatikan juga gambarnya gambar apa gitu. Jadi kita bisa cek dulu seperti apa. Question Jin ya. Jin ini singkatan dari jahil, iseng, nakal. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan yang jahil, iseng atau nakal gitu teman-teman. Nah, jadi ini persepsinya nanti teman-teman bisa apa namanya? Galap sendiri atau gali atau elaborasi lagi. Contoh sederhana. Teman-teman tahu nggak kenapa bahasa Inggrisnya sulit itu difficult? Nah, ada ceritanya teman-teman. Jadi pada suatu hari itu di daerah Jawa ya, seorang mandor bilang kepada anak buahnya, tolong ini dipikul batu besar ini. Nah, setelah itu ada orang bule mendengar, oh kalau susah sulit itu dipikul katanya, gitu ya. Makanya sampai sekarang dipikul, dipikul. Nah, gitu. Jadi difficult. Nah, itu contoh satu pertanyaan. Jadi dipikul itu asalnya dari difficult. Oke, lalu yang lainnya itu ada pertanyaan iseng, pertanyaan jahil ya, ya bentuknya teman-teman bisa elaborasi lah. Atau contohnya misalnya seperti apa ya? Ya ini katakan lebih ke pelesetan mungkin ya, sesuatu yang tadi misalnya apa katakan ketika kita buat kalimat hemat pangkal kaya, ya kan? Rajin pangkal pandai ya. Kalau rame-rame pangkalan ojek. Ya kan rame-rame ya pangkalan ojek. Nah, itu bisa dengan seperti itu ya. Jadi hal-hal yang menurut teman-teman itu bisa diplesetin, ya itu nggak apa-apa, plesetin aja gitu. Jadi sedikit tapi ada ngaruhnya juga gitu ya. Misalnya bersatu kita teguh, bercerai kita rame-rame ke Take Me Out ya. Take Me Out Indonesia. Ya, jadi itu contoh teman-teman ya. Jadi ada beberapa contoh hal-hal yang tadi yang bisa kita sampaikan dengan pelesetan, dengan question gene dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita maksimalkan. Nah, kunci yang bisa memudahkan ya siapapun membuat humor dari bahan apapun adalah kuncinya tak terduga. Jadi tadi unexpected teman-teman. Sesuatu yang spontaneous tapi memang kita udah tahu kata kuncinya gitu. Jadi artinya nggak hafalan tapi memang ada kuncinya. Jadi kita sudah memahami triknya atau kuncinya itu. Nah, adapun hal-hal yang penting untuk diperhatikan ya. Jadi ini bukan larangan tapi penting diperhatikan yaitu umur Anda termasuk yang sarap atau tidak.
Tadi contohnya saraf itu terkait dengan suku, agama, ras, antar golongan, ya, pornografi, porno aksi, produk, penistaan, penganiayaan, penghinaan, dan PP lainnya. Itu. Jadi karena biasanya sensitif teman-teman ya, apalagi misalkan tentang agama, ya, tentang ras, suku dan sebagainya ini kita bisa hindari. Ya, tetapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mengantisipasi si saraf tadi ya atau si suku, agama, ras dan antar golongan ini. Ya, nanti bagaimana kita membuat lelucon itu tidak menyinggung gitu ya, tidak menyinggung ke satu orang atau bahkan khalayak umum. Oke. Nah, ini adalah poinnya. Jadi poinnya adalah teman-teman ketika membuat humor di dalam public speaking atau training, maka humor itu berbeda dengan dunia komedi. Ya, jadi kalau memang teman-teman pengen jadi stand up komedian, maka belajarlah dari stand up komedian. Tapi memang stand up komedian adalah bagian dari public speaking. Gitu. Karena MC pun adalah bagian dari public speaking. Jadi public speaking ini memang salah satu cara berbicara di depan publik. Tetapi untuk melakukan humor tadi itu jangan disamakan dengan dunia komedi. Jadi jangan coba-coba ketika kita memang bukan pelawak, tapi mencoba untuk memberikan sesuatu yang menurut kita lawakan. Tapi ada hal positifnya yaitu berani mencoba. Seperti tadi kita latihan, itu teman-teman belajar melempar punchline. Kalau di dalam stand up comedian, jadi dilempar, kalau gua ngomong gini lucu nggak ya? Kalau gua ngomong gini lucu nggak ya? Gitu. Tapi kalau kita nggak melempar, kalau kita nggak ngomong, maka kita nggak tahu reaksinya. Siapa yang akan ketawa atau siapa yang akan diam atau siapa yang tersenyum gitu. Ya, itu contoh atau cara dari melakukan humor di dalam public speaking. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Satu pertanyaan saja karena sudah habis waktunya. Atau teman-teman sudah kelelahan sepertinya. Karena pelajaran terakhir ini, Mister. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Berarti ini yang tidak masuk siapa nih tadi nih? Tadi absennya belum Mister selesaikan ya? Mister absen lagi ya, diulang ya. Biar nanti dimaksimalkan. Oke, Ajis tadi izin. Anissa ada, Satibi ada. Diva ada nggak Diva? Diva? Tidak ada. Oke, Mahesa izin. Ririn ada? Hadir, Sir. Ya. Zakia tidak ada. Oke. Virginia? Ada nggak Virginia? Tadi Fiona itu ya. Oke, nggak ada juga. Sarah ada? Ada, Sir. Ya. Oke, Ruhut ada, Nia ada, Endah ada. Oke. I think that's enough. Oke. Any questions? Tidak ada? Oke, jadi materinya untuk hari ini itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan juga untuk latihannya itu nanti di pertemuan ke-12 ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah disiapkan bagus dari kelompok 4. Nah, untuk pertemuan di kelompoknya masing-masing itu boleh dimulai dari minggu depan. Nanti tinggal dibuat jadwal lagi teman-teman kayak kemarin. Jadi buat jadwalnya, you can try your public speaking in English ya. Temanya bebas apa saja. Jadi berusaha menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikannya. Begitu kira-kira teman-teman. Baik, saya tutup. Terima kasih. Thank you very much for your attention, for your participation, everyone. Good luck for you all, and have a nice weekend. Goodbye. See you, everyone. Thank Thank you, you, Sir. Sir. Thank you, Have a nice weekend. Bye.